Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Gabilan yang merupakan tokoh utama di film ini. Gabilan merupakan anak seorang legenda petinju. Dia merupakan anak dari klan Saparta. Kalau di Indonesia, Saparta itu ibarat sebuah marga. Hari itu, sepulang kerja, Gabilan langsung pergi untuk menyaksikan sebuah pertandingan tinju profesional Inggris bersama teman-temannya. Kejuaraan tinju profesional Inggris ini merupakan ajang pertarungan antar klan. Masing-masing klan akan memiliki perwakilan untuk mengikuti ajang bergengsi ini. Di kelas ringan, klan marga Saparta sangat unggul dari semua klan. Namun, di kelas utama, sejak beberapa tahun lalu, klan Saparta selalu bisa dikalahkan oleh Fambuli, seorang petinju dari klan Idiapa. Kekalahan petinju Saparta yang bernama Miran menjadi kesempatan bagi klan Idiapa untuk membuli pelatih klan Saparta yang bernama Ranggan. Klan Idiapa mengajak sebuah pertaruhan untuk pertandingan musim berikutnya. Jika klan Saparta kembali kalah, maka mereka tidak boleh bertanding lagi di kejuaraan tinju profesional Inggris ini. Karena tidak terima klannya dihina, akhirnya pelatih Ranggan pun menerima tantangan tersebut. Di sini Gabilan sangat ingin sekali bisa bertanding mewakili klannya. Namun ibu Gabilan sangat tidak setuju jika Gabilan menjadi petinju. Karena sang ibu trauma dengan ayah Gabilan yang merupakan seorang petinju, namun berubah menjadi seorang gangster dan akhirnya harus wafat karena terlalu banyak musuh. Saking proteknya sang ibu, jika Gabilan ketahuan nonton tinju, pasti ibu langsung gebukin Gabilan pakai sendal. Apalagi kalau Gabilan ketahuan latihan tinju, Gabilan akan langsung digebukin di depan teman-temannya. Karena hal itulah, Gabilan mengubur dalam-dalam cita-citanya untuk menjadi seorang petinju. Sepulangnya Gabilan dari menonton tinju, benar saja, emaknya Gabilan langsung ngegebukin Gabilan pakai kayu. Bang, emaknya galaknya kayak emak gua, Bang. Ya, mak lu mantanku. Woi! Karena Gabilan dianggap sangat bandel dan gak mau nurut sama ibunya, akhirnya sang ibu memutuskan untuk mengawinin Gabilan dengan gadis desa seberang bernama Mariama. Dimulai dari tunangan dahulu. Hal ini dilakukan dengan harapan Gabilan akan lebih dewasa dan memiliki tanggung jawab kepada keluarga dan tidak memikirkan tinju lagi. Bang, gua juga mau dikawinin, Bang. Boleh kalau mau sama kambing. Hey! Setelah acara itu, scene pun berganti, memperlihatkan pelatih Ranggan yang ingin memilih petarung yang akan mewakili klan Saparta untuk melawan Fambuli di pertandingan nanti. Di sini terdapat dua kandidat, yaitu Vetri yang tak lain adalah anak pelatih Ranggan sendiri dan juga Raman, muridnya pelatih Ranggan. Singkat cerita, pelatih Ranggan lebih memilih Raman dibanding Vetri anaknya sendiri, karena Vetri dianggap memiliki sikap ceroboh. Dan tanpa basa-basi, pelatihan terhadap Raman pun dimulai. Namun sepertinya hasil latihan Raman tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pelatih Ranggan.
Ranggan memarahi Raman berkali-kali dalam latihan karena hasilnya sangat buruk. Dan karena terlalu sering dimarahi, Raman dan ayahnya pun jadi sakit hati dan tidak mau latihan lagi. మనసు గురి ఏనే ఉండాలా యాన్నో ఆలోచించకూడదు Pelatih Ranggan pun mulai kebingungan karena muridnya ini selalu membolos latihan. Hingga sampai pada suatu hari, Kabilan dan ibunya datang mengantar surat undangan pernikahan Kabilan untuk pelatih Ranggan. Di saat itu pula Ranggan ingin pergi menjenguk muridnya yang sudah lama membolos latihan. Di sini Kabilan yang tidak tega melihat pelatih idolanya jalan kaki pun akhirnya mengantarkan Ranggan dengan menggunakan sepedanya. Di perjalanan, Kabilan menceritakan rasa kekagumannya pada pelatih Ranggan dan betapa dia sangat fanatik terhadap pelatih Ranggan. Hingga sampailah mereka ke rumah Raman dan betapa terkejutnya Ranggan melihat muridnya sudah dilatih oleh orang lain. Bukan hanya itu, di sini Raman dan keluarganya malah ikut meremehkan pelatih Ranggan dan membuat pelatih Ranggan sakit hati lalu pergi. Hal itu pun sampai ke telinga anak pelatih Ranggan yaitu Vetri dan membuat Vetri panas lalu mengajak Raman untuk duel di atas ring. Ranggan yang mengetahui hal itu pun jadi sangat marah karena Ranggan tidak ingin ada persaingan dalam satu klan. Namun di sini Raman dan keluarganya malah menyepelekan Ranggan. Ranggan pun pergi karena tak mau masalah makin panjang. Kepergian Ranggan pun diikuti oleh Vetri yang berusaha meminta maaf pada Ranggan karena semua ini adalah rencananya. Di sisi lain, Kabilan yang tak terima pelatihnya direndahkan oleh Raman, dia menantang Raman untuk bertarung di atas ring. Di sini Raman menolaknya dan malah membuli Kabilan karena Kabilan bukan seorang petinju. Namun Kabilan berhasil memprovokasi Raman hingga Raman mau melawan Kabilan dan dengan sombongnya dia mengatakan akan mengalahkan Kabilan hanya dengan satu tangan. Ranggan yang mendapat informasi ini pun langsung memutuskan untuk kembali ke tempat latihan untuk melerai mereka. Namun semua sudah terlambat karena pertarungan Kabilan melawan Raman sudah dimulai. Di awal pertarungan, Kabilan terlihat sedikit kewalahan menghadapi Raman karena Kabilan belum terbiasa bertarung. Namun, seiring berjalannya waktu, Kabilan mulai merasa terbiasa, lalu berhasil memberi perlawanan terhadap Raman. Hingga akhirnya Raman pun tumbang. Ranggan yang melihat itu pun akhirnya tercerahkan dan mendapat ide untuk menjadikan Kabilan sebagai pengganti Raman untuk pertandingan utama nanti. Di malam hari setelah kejadian itu, Kabilan pun langsung dimarahi emaknya dan digebukin pakai sapu. Namun di sini Kabilan meminta pengertian ibunya karena semua itu terpaksa dia lakukan untuk menjaga harga diri gurunya yang telah dihina oleh Raman. Di keesokan harinya, di tempat latihan Ranggan, dia kedatangan tamu yaitu Fembuli dan klan Ideapa lainnya untuk membicarakan pertandingan mereka.
karena mereka mendengar kabar bahwa Raman tidak bisa bertanding lagi. Di sini Ranggan mengatakan bahwa yang akan menggantikan Raman adalah Kabilan. Namun klan Ideapa sangat meragukan dan meremehkan Kabilan karena dia dianggap masih amatir. Terutama Ross dari klan Ideapa, dia sangat menentang hal itu. Bukan hanya itu, Ross juga merendahkan Kabilan habis-habisan di sini. Bahkan Ross juga menantang Kabilan untuk bertarung melawannya terlebih dahulu untuk membuktikan kelayakannya melawan Fembuli. Perlu diketahui bahwa Ross merupakan petarung yang memiliki gaya penari atau dance yang cukup diperhitungkan. Namun karena kesepakatan ini sudah terjadi, latihan berat Kabilan pun dimulai. కానీ రోజును కొట్టడం అంత సులభం వేటపులతో ఆడి గెలిచే సత్తా నీలో ఉంది దారిలో పడతావు రామం గర్వం కొద్ది ఆడి ఓడిపోయాడు బాగానే ఆడావు కానీ. Semakin hari Kabilan pun terlihat semakin jago bertinju. Namun Ross pun tak mau kalah dalam urusan berlatih. అవనుండోళ్ళకి గెలుపు ఆళ్ళదే అనిపి Saat malam hari sebelum pertandingan, Ranggan meminta Kabilan untuk tidak pulang dan tidur di gym saja. Semua ini karena Ranggan khawatir Kabilan akan mendapat serangan dari pihak musuh. Ranggan meminta Vetri anaknya untuk bertanggung jawab menjaga Kabilan malam ini. Tengah malam pun tiba dan benar saja, ternyata benar ada sekelompok orang yang menyerang Kabilan. Namun yang lebih mengejutkan, ternyata Vetri juga menyerang Kabilan. Semua ini Vetri lakukan karena dia iri pada Kabilan. Sebab sang ayah, yaitu pelatih Ranggan, lebih memilih Kabilan untuk mewakili klan daripada anaknya sendiri, yaitu Vetri. Pelatih Ranggan yang mengetahui hal itu akhirnya marah besar kepada Vetri. Namun di sini Vetri menyesal dan meminta maaf. Singkat cerita, pagi pun tiba dan pertarungan pun dimulai. Di awal pertandingan, Ross terlihat lebih unggul dengan gaya dance-nya yang benar-benar ngeselin. Namun lihatlah, setelah Kabilan mulai terbiasa di atas ring dan di ronde kedua pun Kabilan berhasil membuat Ross KO.
Karena kemenangan Kabilan ini pun akhirnya Fembuli menerima tantangan Kabilan kemarin dan akan mengatur pertarungan mereka. Scene pun berganti. Setelah memenangkan pertandingan itu dan sudah punya modal buat nikah, akhirnya Kabilan pun melaksanakan pernikahannya. Di suatu siang, Kabilan dan Fembuli melakukan pemotretan untuk promo pertandingan mereka. Di sini terlihat Kabilan yang semakin pede untuk menghadapi Fembuli. Dan setelah itu latihan berat pun kembali Kabilan lakukan. Di saat Kabilan fokus latihan, di sisi lain Mariama, istri Kabilan, mulai merasa tidak dapat perhatian dan jarang mendapat belayan dari Kabilan. Di sisi lain, Raman dan ayahnya ternyata masih dendam kepada Kabilan yang sudah mempermalukannya di sore itu. Dan mereka merencanakan sesuatu untuk Kabilan di pertarungannya nanti untuk mencegah kemenangan Kabilan. Singkatnya, hari pertarungan partai utama antara Kabilan dan Fembuli pun tiba dan pertarungan tinju yang epik pun terjadi di sini. Namun di akhir pertandingan, di saat Kabilan hampir menang dengan satu pukulan lagi, tiba-tiba ayah Raman yang masih dendam membuat sebuah kegaduhan dengan menyuruh pasukannya melempar Kabilan dengan kursi dan mengenai tepat di kepalanya. Situasi pun menjadi gaduh dan semakin kacau, ditambah adanya pelatih Ranggan yang merupakan kader dari PT DMK yang dianggap menentang pemerintah. Dan karena kerusuhan ini, Kabilan pun harus dilarikan ke rumah sakit dan gagal menang, bahkan dipermalukan. Berselang beberapa waktu kemudian, Vetri datang menghampiri Kabilan dan dia mengajaknya untuk berbisnis. Semua ini dikarenakan pelatih Ranggan sudah masuk penjara dan mereka harus punya penghasilan lain. Hingga di perjalanan, mereka bertemu dengan ayahnya Raman yang sedang makan. Awalnya Kabilan tidak mau cari ribut dan hanya mau makan. Namun karena situasi yang masih panas dengan dendam dan ayahnya Raman memprovokasi Kabilan, akhirnya keributan kembali terjadi di sini yang menyebabkan ayahnya Raman harus terluka karena amukan Kabilan. Namun untungnya ayah Raman tidak mati, namun Kabilan dan Vetri harus mendekam di penjara selama 6 bulan. Singkat cerita, Kabilan dan Vetri pun sudah keluar dari penjara dan ingin melakukan mediasi kepada keluarga Raman karena mereka merupakan satu klan. Namun bukannya dapat hal baik dan perdamaian, keributan malah terjadi lagi di sini. Dan berawal dari sinilah Kabilan semakin beringas dan mulai mengambil alih bisnis air haram milik ayah Raman. Dan Kabilan pun mulai sering mabuk-mabukan. Kabilan yang suka mabuk-mabukan bahkan kini sudah berani melawan pada ibunya. Dan tanpa dia sadari, dia sudah menjadi seorang gangster seperti almarhum ayahnya.
Hingga pada suatu malam di saat Kabilan sedang mabuk, tiba-tiba dia diserang oleh beberapa orang. Dan beruntungnya di sana ada istrinya yang bisa menolongnya. Dan sejak kejadian itu pun, di keesokan harinya akhirnya Kabilan mulai sadar bahwa perbuatannya selama ini bisa membahayakan anak dan istrinya. Dan Kabilan pun mulai bertobat, meminta maaf pada ibu dan istrinya, dan berjanji akan meninggalkan kebiasaannya minum air haram dan berhenti melakukan bisnis itu. Scene pun berganti di hari saat Kabilan dan Vetri menjemput pelatih Ranggan yang baru saja bebas dari penjara. Di sini, pelatih Ranggan heran melihat perubahan pada Kabilan yang kini perutnya sudah jadi buncit karena sudah tidak pernah lagi latihan. Di malam harinya, Kabilan, pelatih Ranggan, dan teman-teman lainnya pergi untuk menyaksikan tinju antara Fembuli melawan Raman. Dan dapat ditebak bahwa pasti Raman akan dengan mudah dikalahkan oleh Fembuli. Di sini Fembuli terlihat sombong dan kembali mengolok dan menantang pelatih Ranggan. Pelatih Ranggan tidak memperdulikannya dan berusaha pergi meninggalkannya. Namun di sini Kabilan yang tidak terima pelatih Ranggannya dihina, membalas ucapan Fembuli dengan menyuruh untuk merasa malu atas kemenangannya ini. Karena menurut Kabilan, jika Fembuli melawan Raman, sesungguhnya itu bukanlah pertarungan yang seimbang. Scene pun berganti. Kali ini memperlihatkan istri Kabilan yang sedang meratapi nasibnya karena sering ditinggal oleh Kabilan. Namun tak lama Kabilan pun pulang dan meminta maaf pada istrinya hingga hubungan mereka kembali akur. Pagi pun tiba dan saat itu Dedi datang bersama agen tinju. Dia menyampaikan bahwa ada tantangan dari Fembuli untuk bertanding tinju dengan Kabilan. Semua ini dipicu aksi Kabilan kemarin yang mempecundangi Fembuli. Awalnya Kabilan menolak, namun karena dapat dukungan dari istrinya, akhirnya Kabilan mau menerima tantangannya. Kabilan pun meminta izin juga pada pelatih Ranggan, namun pelatih Ranggan tidak menyetujuinya. Tapi karena pihak kontraktor terus meremehkan pihak Kabilan dan pelatih Ranggan, akhirnya Kabilan pun menerima tantangan itu meski tanpa restu Ranggan. Sesi foto pun dimulai. Terlihat di sini perbedaan yang sangat mencolok. Fembuli terlihat six pack dan fit, sementara Kabilan sudah terlihat one pack akibat terlalu buncit. Dan setelah sesi itu, latihan berat pun dimulai. Penurunan performa yang drastis terlihat di sini. Saat latih tanding, dulu Kabilan bisa dengan mudah mengalahkan Raman, namun kini Raman malah bisa menghajar Kabilan habis-habisan di sini. Kabilan pun terpuruk. Dia pulang ke rumah ibunya dan memohon ampun pada ibunya atas semua perbuatannya. Di sini ibunya pun marah dan tidak mau memaafkannya. Namun karena Kabilan terus menangis dan merengek menceritakan penderitaannya selama mengikuti tinju pada ibunya, hati sang ibu pun tersentuh dan akhirnya sang ibu memaafkannya. Bukan hanya itu, sang ibu pun tidak terima anaknya dihina dan dipermalukan di dunia tinju. Akhirnya, ibu menyuruh Kabilan pergi ke laut untuk menjumpai teman almarhum ayahnya yang bernama Bedi. Bedi merupakan mantan petinju juga yang seangkatan dengan ayahnya Kabilan. Dan setelah mereka bertemu, latihan berat di pinggir laut pun dimulai. సాగించర పయనం ఇసురు చూడబ్బా కడలైపోని రోషం కనకనము ఆవేశం ఉంటే అందేనంట నీకే పీఠం వేసేరా వేసే నువ్వే రణం నువ్వే జనం సాధించువే రథం నువ్వే పదం కలుపు ఒకడు కాదు నువ్వు తుక్కు ఆయటు ఎముకలలో ఇను సాగించర పయనం నువ్వు వర్షించాలి ఇప్పుడు పడగై గర్జించాలి ఇప్పుడు
సాధించరా విజయం. Hingga malam hari sebelum pertandingan dimulai, Kabilan dan istrinya memutuskan untuk tidur di tengah laut untuk menghindari penyerangan seperti yang terjadi di pertandingan pertama mereka. Hingga hari H pertandingan pun tiba. Ketika berangkat menuju lokasi, ternyata Kabilan masih mendapat penyerangan dari orang-orang suruhan ayahnya Rahman. Namun di sini Vetri datang dan menjadi penyelamat untuk Kabilan. Hingga Kabilan sampai ke lokasi dan pertarungan epik pun terjadi di sini. Dari ronde 1 sampai ronde keempat, pertandingan berjalan dengan sengit. Namun, di ujung ronde keempat, satu pitingan berhasil membuat tangan Kabilan cedera dan satu pukulan berhasil mendarat ke wajah Kabilan hingga membuat Kabilan jatuh dan hampir kalah. Namun pelatih Ranggan datang dan memberi dukungan sehingga Kabilan bisa bangkit kembali. Dan bukan hanya memberi dukungan, pelatih Ranggan juga mengobati tangan Kabilan yang cedera dan memberi masukan kepada Kabilan. Hingga ronde kelima dimulai, Kabilan kini mulai menguasai pertandingan. Namun, di ronde ke-10, Fambuli kembali menguasai pertandingan dan menghajar Kabilan habis-habisan. Di sini Kabilan hampir kehilangan kesadarannya. Sang istri hanya bisa memberi dukungan sambil menangis haru melihat suaminya yang hampir tak sadarkan diri. Namun di sini pelatih Ranggan kembali datang dan dengan sebuah tamparan keras ke wajah Kabilan, akhirnya Kabilan bisa kembali sadar. Dan motivasi dari pelatih Ranggan pun bisa membuat Kabilan bersemangat dan kembali menghajar Fambuli. Hingga Fambuli jatuh dan tak bisa bangkit lagi, alias KO. Wow, inilah yang disebut the power of Digampar Guru. Di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa ternyata Digampar Guru lebih sakti daripada dukungan dan air mata istri. Dan bersama dengan kemenangan ini, film pun selesai. Wah, sungguh ini film mengingatkan gua akan kejadian waktu sekolah dulu guys. Dulu gua tuh bego banget pelajaran fisika guys. Hingga ada insiden gua dan teman sebangku gua digampar guru fisika karena bercanda di jam pelajaran. Akhirnya sebuah tamparan keras mendarat mulus sebagai pesawat tempur di pipi gua dan teman gua. Namun semenjak itu nilai fisika gua dan sebangku gua jadi bagus terus. Ini beneran loh, cobain deh. Siapa tahu kalian pengen pinter di suatu bidang ya kan. Suruh guru kalian ngegampar kalian, insya Allah pinter. Kalian ada nggak yang pernah ngalamin hal yang sama kayak gue? Kalau ada bisa share ya di kolom komentar ya. Gue inget banget tuh, nama guru gue tuh Pak Ginting. Halo Pak Ginting, apa kabar? Kalau Pak Ginting nonton ini kerjaan murid bapak yang dulu pernah bapak gampar loh Pak. Gimana Pak? Enak zamanku toh.
Kalau zaman sekarang mah gambar murid malah dilaporin polisi. Tapi ya sudahlah. Sampai di sini dulu ya video sensasi tren kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.